yang menerangkan tentang seorang anak atau santri yang tidak memiliki tata krama. Al-waladul waqihu la yata'addabu ma'a walidayhi. Ialah seorang anak atau santri yang tidak memiliki sopan santun atau tata krama terhadap kedua orang tuanya. Seperti apa? Seperti tidak menghormati kepada kedua orang tuanya, tidak mendengarkan nasihat-nasihat kedua orang tuanya, dan tidak patuh terhadap kedua orang tuanya. Bahkan terlebih kita sudah berani untuk melawan terhadap kedua orang tuanya. Naudzubillah min dzalik. Lalu wa asatidatihi, lalu terhadap gurunya. Bagaimana? Seperti apa contohnya? Seorang anak atau santri yang tidak memiliki adab atau sopan santun terhadap gurunya. Contohnya, seorang anak atau seorang santri yang tidak memiliki sopan santun atau adab dan tata krama. Ini kepada tuh makna. Yang tidak memiliki sopan santun terhadap kedua orang tuanya. Sama seperti halnya seorang ibu. Tapi kalau seorang guru itu orang tua kedua kita ketika kita berada di tempat belajar. Paham? Kalau seorang guru itu orang tua kedua kita ketika kita berada di tempat belajar. Cuman perbedaannya, seorang ibu atau guru itu, kalau seorang ibu itu menafkahi kita itu cuman secara lahiriahnya saja. Contohnya seperti memberikan kita baju, memberi makan, memberi sangu, uang, dikasih uang. Itu kalau seorang ibu. Simpelnya luarnya saja kalau seorang ibu. Beda halnya dengan seorang ustadz. Kalau seorang ustadz ini menafkahi kita itu secara lahiriah dan batin. Paham? Secara lahiriah dan batin. Yang lahiriah contohnya, seorang guru akan menjadikan kita sebagai manusia yang bisa dicintai atau disayangi oleh orang lain. Sebagaimana kita itu senang sarang orang lain, sarang masyarakat. Bisa si guru, si lahirinya. Bagaimana seorang santrinya itu bisa disenangi oleh orang lain. Bedanya dengan yang batiniah. Yang batiniah itu seorang guru akan menjadikan kita sebagai seorang yang berilmu, yang mana ilmu itu tidak memberikan pengetahuan, yang mana ilmu itu akan memberikan pengetahuan bahwasannya akhirat itu lebih penting daripada dunia. Akhirat itu lebih penting daripada dunia dan lebih kekal daripada dunia. Kenapa? Akhirat itu lebih penting daripada dunia. Lebih kekal daripada dunia. Lalu wala yarhamu man huwa akbaru minhu. Lalu poin yang ketiga, seorang anak atau santri tidak menghormati terhadap orang yang lebih tua darinya. Seorang anak atau santri yang tidak mempunyai tata krama terhadap orang yang lebih tua dari kita.
Contohnya seperti apa? Contohnya seperti paman kita, kakak-kakak kita, ibu kita, terus ustaz kita itu jangan jangan memanggil langsung dengan sebutan namanya. Bagaimana kepada si A yang lebih tua ini, si A, Zainal memanggil yang lebih tua Zainal. Terus kepada kedua orang tuanya memanggil namanya, itu tidak boleh. Kepada gurunya, ustaz, kakak-kakak kita itu tidak boleh memanggil namanya. Lalu wala yarhamu man huwa asgharu minhu. Poin yang keempat, tidak memiliki kasih sayang terhadap orang yang lebih muda darinya. Tidak memiliki kasih sayang terhadap orang yang lebih muda dari kita. Contohnya ada adik-adik kelas kita sarang sampean erenya pokoknya si kendian terus sarang sampean juga aki sliding foto tap santap dan naik ke dalam bulan sarang sampean tidak tahu lagi ini setidaknya kita itu bisa memberikan contoh kepada yang lebih kecil dari yang lebih tua. Soalnya apa? Yang lebih kecil itu meniru yang lebih tua. Jangan sampai yang lebih tua ini tidak mengajarkan yang baik. Contohnya kayak tadi itu, yang kecil cungga aking, edok sotong, robuto, kalau si lebih keni, bahasa sampean sliding, tempat ajaran sliding jangan sampean. Ini kata orang kita sebagai situaan yang lebih tua, kita itu memberi contoh yang baik, jangan memberi contoh yang buruk. Lalu wajibu idza takallam. Lalu poin yang kelima, berdusta ketika berbicara. Seperti apa? Seorang anak atau santri yang berdusta atau berbohong ketika berbicara. Contohnya banyak ini. Contohnya seperti kita punya cerita umpamanya di luar sarang sampean cerita akhir ke kancana cerita yang kamu sampaikan ini tidak sesuai dengan cerita si kelek Isa, tidak sesuai dengan keadaan yang tadi itu. Mereka termasuk yang berdusta ketika berbicara atau berbohong. Jangan orang itu bisa ngobus ya mencorbuk ya kan mungkin mencorbuk yang kata oleh. Lalu wayarfa'u sautahu idza dhahika. Lalu poin yang keenam, mengeraskan suaranya ketika tertawa. Seperti apa seorang anak atau santri ketika tertawa itu berlebih-lebihan, berbahak-bahak, mulai kayak kalau aku aja memasukkan jangan sampai ini kalau kau ngakak ini kata oleh ini termasuk akhlak si kecil ya, akhlak yang tidak baik. Lalu wa yuhibbu syatma wal kalama al qabiha wal mukhasama. Wa yuhibbu syatma al kalama al qabiha wal mukhasama. Poin yang ketujuh,
suka mencaci maki atau mencela, dan berbicara kotor, dan suka berkelahi. Contohnya yang mencaci maki dan yang mencela dan berbicara kotor. Contohnya seperti kita sedang kerjaan di dalam kelas, aku aja keluar kita tak oleh nih kan baca ada kita oleh ada bu kenapa kisah kita oleh ini punya merah enggak ini enggak oleh nih kan ada buan apa bangsa jadi pokoknya si bicara berbicara kotor si tak pantas kan ini kerja tidak boleh tidak boleh paham sampai corona lo anu sore melempar mana kan cina tak boron kan cina pasang sampean sampean pada naik kan kita tahu ya kan heran ya wayastazi'u lalu wayastazi'u bi ghairihi. Lalu poin yang ke-8 atau poin yang ke-8 mengejek terhadap orang lain. Mengejek terhadap orang lain. Lalu wa yatakabbaru alaihi. Lalu poin yang ke-9 banyak contohnya seperti di suatu kelas. Nah, di suatu kelas umpamanya pada 6 anak-anak umpamanya situ bentar ustaz kita nerangake lo paham kan dia pela pandai kak sekarang ustaz ada ipakon si lemak ni kayak ipakon ayo bakon mau umpamanya pas si penter umpamanya si gelo si langsung paham bisa wah jadi kalau macam baru orang gelo tahu ustaz kita nulis sudah tahu nanti pikiran ini kesom jadi pikiran som terus contoh lagi ketika kita dibelikan baju oleh orang tua kita bagus cek ganteng rapi lupa sampai lembut jalan nak kalah mereka ketela cek kelampiannya korek yang nak kalah kelampiannya oleh berkisah saja itu sombong oleh terus memakai gelang apa gelang emas udah naik ke sana udah naik ke atas kalau emas gelang pokoknya dan lain-lain banyak contoh sombong itu banyak tidak boleh mempunyai sifat sombong. Lalu wala yasma'an nasihat. Lalu poin yang terakhir, dan tidak mendengarkan nasihat-nasihatnya orang lain. Seperti apa seorang anak atau santri yang tidak mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Contohnya seperti kita berada di suatu pengajian. Kita itu ada seorang kiai atau seorang ulama itu menerangkan tentang ilmu, tapi kita tidak mendengarkan. Emok karena TV kita. Intinya emok karena TV, main HP, emok senang game kan banyak sekarang. Berenang pengajian, emok main game.
Dia kan tar pengajian, dia mau main game, dia mau main HP, ini kan banyak nih. Dan itu termasuk perkara yang tidak patut untuk seorang santri atau seorang anak atau seorang santri. Jadi kalian semua itu tidak boleh atau janganlah melakukan perkara apa yang dipelajari tadi itu yang telah disebutkan. Janganlah melakukan perkara itu. Kenapa? Karena seorang anak atau santri itu dididik dengan yang baik, yang baik-baik. Paham anak? Paham, Ustaz. Jadi jangan sampai kalian semua ini menjadi golongan yang termasuk seorang anak atau santri yang tidak mempunyai adab atau tata krama, atau dengan sebutan dalam kitabnya itu al-waladul waqi. Paham? Jangan sampai itu.